Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Agung Sudiaryawan, NIM 191103156, kelas H semester 4, nomor absen 35. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran matematika di kelas tinggi, yaitu dengan materi yang pertama bilangan prima, yang kedua bilangan komposit, yang ketiga FPB atau faktor persekutuan terbesar, dan yang keempat adalah KPK atau pelipatan persekutuan terkecil. Baik, langsung saja kita ke materi 1, yaitu mengenai bilangan prima. Baik, materi yang pertama yaitu bilangan prima. Nah, sebelumnya, apakah anak-anak sudah tahu apa itu bilangan prima? Baik, jika belum tahu, Bapak akan menjelaskan. Nah, bilangan prima itu adalah bilangan asli yang bernilai lebih dari 1 dan mempunyai 2 faktor pembagi, yaitu angka 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi, bilangan prima itu mempunyai 2 faktor pembagi, yang dimana bilangan itu habis dibagi dengan angka 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, contoh bilangan prima dari 1 sampai dengan 10 yaitu dua, 3, 5, dan 7. Ini merupakan bilangan prima antara 1 sampai dengan 10. Nah, mengapa 2 disebut bilangan prima dan begitu pun seterusnya? Karena seperti yang telah Bapak sampaikan tadi, bahwa 2 memiliki 2 faktor pembagi, yaitu di mana 2 ini bisa dibagi dengan angka 1 dan bilangan 2 itu sendiri. Baik, selanjutnya Bapak akan menjelaskan bagaimana cara mencari bilangan prima. Nah, cara mencari bilangan prima yaitu yang pertama kita tuliskan terlebih dahulu bilangan prima antara 1 sampai dengan 10. 2, 3, 5, dan 7. Setelah itu, kita tambahkan angka 6 di bawah angka 5 dan 7, sehingga hasil dari penjumlahan tersebut merupakan bilangan prima. Begitupun seterusnya. Contoh. Nah, apabila terdapat bilangan
dari kelipatan 5 dan 7, seperti contoh 25, maka itu bukan bilangan prima. Kenapa demikian? Karena 25 ini tidak memiliki dua faktor pembagi. Maka dari itu bilangan 25 bukan bilangan prima. Nah, ini adalah cara mencari bilangan prima itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu bilangan komposit, di mana bilangan komposit itu adalah kebalikan dari bilangan prima, yang artinya bilangan komposit mempunyai lebih dari dua faktor pembagi, yaitu satu, angka itu sendiri, dan angka lain. Seperti contoh, bilangan komposit antara 1 sampai 10, yaitu 4, 6, 8, 9, dan 10. Mengapa bilangan tersebut dikatakan bilangan komposit? Sama seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa bilangan tersebut dikatakan komposit apabila dia lebih mempunyai dua faktor pembagi, yaitu satu, bilangan itu sendiri, dan bilangan lain. Seperti contoh, misalnya 4. Dia mempunyai lebih dari dua faktor pembagi. Yang pertama, 4 bisa dibagi dengan 1. Yang kedua, 4 bisa dibagi dengan 4 atau bilangan itu sendiri. Dan yang terakhir, 4 bisa dibagi dengan angka lain. Seperti contoh 2. Sehingga 4 dan bilangan seterusnya merupakan bilangan komposit. Baik, materi yang ketiga yaitu FPB, faktor persekutuan terbesar. Nah, di mana sebelum kita masuk ke FPB, kita terlebih dahulu mengetahui apa itu faktor. Nah, faktor itu adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis sebuah bilangan itu. Contohnya bilangan 10. Nah, bilangan apa saja yang dapat membagi habis bilangan 10 itu? Nah, jawabannya adalah 1, 2, 5, dan 10. Sehingga 1, 2, 5, dan 10 merupakan faktor dari bilangan 10. Setelah itu ada faktor persekutuan, di mana faktor persekutuan tersebut adalah bilangan-bilangan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Contohnya, angka 12 dan 18. Kita cari dulu faktor dari angka 12, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Selanjutnya 18. 1, 2, 3, 6, 9, 18. Nah, cara menentukan faktor persekutuan yaitu kita mencari angka yang sama pada bilangan kedua ini. Jadi bilangan sama yaitu 1, 2, 3, 6. Sehingga faktor persekutuan dari 12 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6. Nah, setelah kita mengetahui apa itu faktor dan faktor persekutuan,
Jadi FPB itu adalah faktor persekutuan terbesar yang dimana terdapat bilangan bulat positif yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Nah, bagaimana cara mencari FPB? Cara mencari FPB yaitu yang pertama itu dengan pohon faktor. Dan yang kedua adalah menentukan faktor yang sama dan terbesar. Nah, ini adalah cara bagaimana mencari faktor persekutuan terbesar atau FPB. Cara mencari FPB yang pertama yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Contohnya, FPB dari 20 dan 12 adalah. Nah, caranya adalah dengan faktorisasi prima bilangan 20 dan 12. Di mana faktorisasi prima ini adalah membagi habis bilangan 20 dengan bilangan prima, yakni dari yang terkecil hingga terbesar. Selanjutnya kita gunakan juga pada angka 12. Nah, jadi faktorisasi prima dari bilangan 20 dan 12 adalah 2 dikali 2 kali 5 atau 2 pangkat 2 dikali 5. Sedangkan 12 2 dikali 2 dikali 3 atau 2 dipangkat 2 dikali 3. Nah, ini merupakan faktorisasi prima dari angka 20 dan 12. Nah, bagaimana cara menentukan FPB dari bilangan tersebut? Caranya adalah dengan mencari bilangan yang sama dan terbesar dengan mengambil bilangan pangkat terkecil. Kita cari bilangan yang sama dari kedua angka tersebut. 2. Nah, jadi bilangan sama itu terdapat 2. Jadi FPB dari 20 dan 12 adalah 2 dikali 2 atau bisa dengan menggunakan bilangan pangkat terkecil yang sama. Ini. Jadi hasilnya adalah 4. Sehingga faktor persekutuan terbesar dari 20 dan 12 adalah 4. Nah, ini merupakan cara mencari FPB dengan menggunakan pohon faktor atau faktorisasi prima. Selanjutnya, cara kedua dalam untuk mencari FPB atau faktor persekutuan terbesar yaitu dengan menggunakan faktor yang sama dan terbesar. Contohnya, dan
12 tadi ya. Nah, caranya yaitu bagaimana caranya mencari faktor dari 20 dan 12. Sama seperti yang telah saya jelaskan di awal, cara mencarinya yaitu dengan 20 faktornya adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Sedangkan faktor dari 12 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, bagaimana cara menentukan FPB dengan menggunakan faktor dari 20 dan 12 ini, yaitu dengan mencari angka yang sama dan terbesar. Kita cari angka yang sama dan terbesar. 1 sama, namun tidak sama besar. Contohnya 2, 3 dan tidak. 4, 4 ada ya. 6 tidak ada, 5 tidak ada. Jadi faktor yang terbesar dari angka 20 dan 12 adalah 4. Sehingga FPB dari 20 dan 12 adalah 4. Mengapa demikian? Karena 4 merupakan bilangan yang sama yang dimana terdapat di angka 20 dan 12 dan memiliki nilai yang terbesar dari angka yang sama sebelumnya. Nah, ini merupakan cara mencari FPB yang kedua, yaitu dengan faktor yang sama dan terbesar. Nah, baik, materi kita yang terakhir yaitu KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Nah, panjangan KPK adalah lipatan persekutuan terkecil, di mana kelipatan itu adalah bilangan-bilangan yang merupakan hasil kali dari bilangan tersebut dengan bilangan bulat positif. Maka dari itu, KPK adalah di mana kelipatan persekutuan terkecil merupakan bilangan kelipatan terkecil yang sama dan maksud saya yang sama dari banyaknya bilangan tersebut. Saya ulangi, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil di mana bilangan kelipatan terkecil yang sama dari banyaknya bilangan tersebut. Contohnya, dari 16 dan 40. Nah, contohnya adalah KPK dari 16 dan 40. Bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya itu dengan cara mencari KPK yang pertama dengan menggunakan
pembagian dengan bilangan prima. Nah, ini adalah cara untuk mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Nah, cara mencari KPK yang pertama yaitu dengan menggunakan pohon faktor, di mana selain bisa digunakan di SPB, pohon faktor ini bisa juga digunakan di KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Contohnya kita menggunakan bilangan 16 dan 45. Nah, yang saya lingkarin ini merupakan faktorisasi prima dari 16 dan 40. Sekarang kita tulis faktor-faktornya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 4 pangkat 40, 2 dikali 2 kali 2 kali 5 atau 2 pangkat 3 dikali 5. Nah, cara menentukan KPK-nya yaitu dengan melihat pangkatnya. Jadi pangkat yang digunakan adalah bilangan terkecil dengan pangkat yang terbesar. Jadi KPK-nya adalah 2 pangkat 4 dikali bilangan yang ada di sini 5 sama dengan 80. Jadi KPK dari bilangan 16 dan 40 adalah 80. Ini merupakan cara mencari KPK dengan menggunakan pohon faktor. Cara yang kedua dalam mencari KPK yaitu dengan pembagian dengan bilangan prima. Contohnya seperti ini. 16 dan 40. Kita bagi dari bilangan prima terkecil hingga terbesar. Kita bagi dengan 2, 8, 20. Bagi lagi 2, sama-sama dibagi 2 maksudnya 4, 10, dibagi 2 lagi 2, 5. Apakah bisa dibagi lagi? Tidak. Jadi ini merupakan faktor dari bilangan 16 dan 40. Bagaimana cara menentukan KPK-nya? Cara menentukan KPK-nya yaitu dengan mengalihkan bilangan hasil bukan dengan mengalihkan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 5. Itu KPK-nya. Sama dengan 2 dikali 2 kali 2 dikali 2 kali 5 sama dengan 80. Jadi hasilnya adalah 80. Kesimpulannya, cara mencari KPK dengan pembagian dengan bilangan prima yaitu di mana kita mengalihkan ini bilangan prima ini sampai aktif sehingga mendapatkan KPK-nya. Nah, jadi itulah materi pada pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat.
Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Salam harmoni.